pada sidang pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kamis kemarin, Niki terlihat anteng. Padahal Niki dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Amanda Manopo akhirnya wujudkan impian mendiang ibu tercinta, menikah di usia 25 tahun. Ya, tepat di tanggal cantik serba 10 bulan 10. Hari ini, Amanda Manopo mengikat janji suci pernikahan. Bukan dengan Arya Saloka, tapi Kenny Austin, lawan mainnya di sinetron Cinta Yasmin. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Ana Hermansyah. Sepulang liburan bukannya rileks dan fresh, Ashanty justru dibuat meradang. Gegaranya ia dibombardir oleh mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurisa, dengan berbagai macam tuduhan. Dan istri Anang Hermansyah itu akhirnya angkat bicara terkait prahara hukumnya dengan Ayu. Seperti diungkapkan Ayu sebelumnya, bahwa ia telah membuat beberapa laporan polisi atas Ashanty karena Ashanty diduga telah melakukan perampasan atas mobil, laptop, sertifikat rumah, dan juga perhiasan. Terungkap pula sebelumnya bahwa aset Ayu yang dirampas oleh Ashanty karena Ayu telah menggelapkan dana perusahaan milik Ashanty senilai 2 miliar rupiah. Bahwa tidak ada intimidasi dan kita kan ke rumahnya loh. Kalau dia kita bawa ke semak-semak, terus ada 10 orang, 100 orang, boleh dibilang intimidasi. Bisa aja dia orang muncul setelah dia udah salah gitu loh. Kalau Hijau Dipta, memang saya tidak karyawan di situ ya. Saya tidak karyawan di situ. Saya karyawan di PT Hijau Firmansyah Indonesia. Kejadian lokasi yang perampasan handphone itu terjadi di Hijau Dipta Nusantara. Hijau Dipta itu bukan kantor mas, bukan kantor saya memang. Tapi lokasi kejadian pengambilan barang itu di situ. Makanya saya buka LP di sini. Ashanty pun mengungkapkan fakta baru dalam kasus perseteruannya dengan mantan orang kepercayaannya itu. Fakta ini mengejutkan karena melibatkan Anang Hermansyah. Menurut Ashanty, Ayu mengaku mengambil uang perusahaan atas perintah Anang Hermansyah. Pernyataan itu awalnya hampir dipercaya oleh Ashanty. Ini saya buka di sini, sebenarnya saya nggak mau buka. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Ana Hermansyah. Ya, Ashanty sempat menaruh kecurigaan terhadap Anang Hermansyah dan makin meningkat setelah ia mengetahui rencana Anang ingin membuat studio rekaman yang baru. Uang dia sendiri, terus dipakai buat sendiri. Aku bilang, aku masih seuzon. Ya dia pengen bikin studio, dia lagi mau apa, siapa tahu mau diam-diam dari aku gitu. Harus tahu momen juga kan, walaupun itu uang besar ya. Saya udah bilang, Riz, saya nggak tahan, ini saya tidur sama dia nggak tahu apa-apa, tapi saya nggak mau ngomong gitu. Aku bilang, tahan dulu bun, dia bilang. Akhirnya hari kebesokannya, jadi ada 3 hari jeda, terus aku bilang, Riz, ini yang salah siapa ya? Apa bener Mas Anang yang ngambil? Tapi Mas Anang tanda tangan Mas Anang. Sungguh hal yang di luar dugaan jika Ashanty memilih mengakhiri rumah tangganya bersama Anang hanya karena fitnah kejam dari Ayu. Beruntung kebenaran terungkap di momen yang tepat. Meski begitu, Anang mengaku kaget bukan kepalang jika istrinya itu sempat ingin berpisah darinya. Aku cium tangan dia, aku bilang aku minta maaf. Hah, kenapa? Dia bilang, ya aku udah sebenarnya kalau bener kamu aku gak bisa terusin. Aku bilang gitu ke dia. Hah, dia bilang, uang dia sendiri, terus dipakai buat sendiri. Aku bilang, aku masih seuzon. Ya dia pengen bikin studio, dia lagi mau apa, siapa tahu mau diam-diam dari aku gitu. Seolah nggak habis pikir dengan manuver hukum yang dilakukan Ayu. Seraya memberikan respon keras pada Ayu, Ashanty menyampaikan sebuah sentilan yang menohok. Maling teriak maling untuk Ayu. Memang biasanya yang utang itu jauh lebih galak daripada yang dihutangin. Memang biasanya yang ya, maling, yang lebih bisa teriak maling lagi gitu ya. Itu
Biarlah itu menjadi dosamu, tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashanti dan Anang sebenarnya punya kedekatan dengan para karyawannya. Mereka sering terlihat berkumpul membuat keseruan bersama. Saat 3 bulan lalu saja, Ashanti mengumpulkan seluruh karyawannya. Terlihat juga Ayu yang saat itu masih menjadi karyawannya. Bahkan ibu sambung dari Aurel Hermansyah ini selalu memberikan hadiah buat para karyawan. Kalau sama karyawan ya lumayan deket. Makanya ini ada yang dilapor-laporin sama beliau, ada Pak Hari sudah 15 tahun, Pak Tony udah 10 tahun, dan ya kalau Mbak Vida dan lain-lain kalian udah kenal ya. Dikenal sebagai penyanyi, ia juga berbisnis bersama Anang. Mereka mempunyai rantai bisnis yang panjang. Selain bisnis hiburan seperti karaoke, konten digital, ada juga kuliner dan produk kecantikan. Jadi bisa dipastikan karyawan Ashanti dan Anang juga mencapai ratusan orang. Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi Ashanti dan keluarganya. Ia tak menyangka kepercayaan bisa dibalas dengan pengkhianatan. Bahkan Aurel Hermansyah pun sampai tak bisa berkata-kata atas ujian yang menimpa Bunda Ashanti. Kenal, karena udah lama kerja dulunya. Makanya pas tahu tuh kaget gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka banget. Makanya pas tahu tuh kita kan udah lama taunya. Shocknya benar-benar kayak, masa serius gitu. Karena kaget banget, nggak nyangka. Ya pokoknya kita doain semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amanda Manopo akhirnya wujudkan impian mendiang ibu tercinta, menikah di usia 25 tahun. Ya, tepat di tanggal cantik serba 10 bulan 10. Hari ini, Amanda Manopo mengikat janji suci pernikahan. Bukan dengan Arya Saloka, tapi Kenny Austin, lawan mainnya di sinetron Cinta Yasmin. Tak ayal pernikahan Amanda dengan Kenny Austin pun benar-benar mengejutkan dan mengecoh banyak pihak. Lama diisukan dekat dengan Arya, bak cerita drama cinta. Plot twist pelabuhan terakhir Amanda akhirnya jatuh ke pangkuan Kenny Austin. Lantas apa sebenarnya yang membuat Amanda Manopo menjatuhkan pilihan hati pada Kenny sebagai suami? Satu hal yang pasti, jauh hari sebelum Amanda melangsungkan naik pelaminan sang kakak, Felicia Angelica Manopo pernah mengungkap keinginan terakhir sang bunda, Amanda menikah di usia 25 tahun. Kalau dari mamaku dulu tuh pengennya Amanda lebih cepet ya, mungkin umur 25, karena aku pun juga dipush untuk 25 tahun udah bisa nikah gitu kan. Cuman kan kadang kita sebagai manusia merencanakan, tapi yang punya kehidupan kita kan yang di atas kan. Jadi balik lagi, aku juga nikah lewat kok, 26 baru nikah gitu ya. Begitupun juga Manda, pasti aku yakin pasti waktu yang tepat lah gitu. Manda ketemu dengan yang pasangan yang sesuai dan sepadan sama dia gitu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Ya, tak ada yang mengira begitulah jodoh. Hebohnya dengan siapa? Tahu-tahu naik pelaminan dengan Kenny Austin, aktor ganteng yang membuat baper kaum emak, berperan sebagai Romeo di sinetron Cinta Yasmin bersama Amanda. Pernikahan Amanda dan Kenny hari ini berlangsung mewah. Para fans pun dibuat penasaran dengan cincin lamaran Amanda yang ditaksir bernilai 600 juta. Lepas dari cincin mewah yang diberikan Kenny, yang pasti Amanda mengidamkan pria lebih tua seperti Kenny Austin, yang usianya terpaut 8 tahun lebih matang dari Amanda, yang tahun ini berusia 25 tahun. Belum sih, tapi memang so far dia emang lebih suka sama yang lebih dewasa daripada dia ya. Karena emang
Mungkin lebih nyambung kali ya, karena dia ngobrol sama aku yang beda 6 tahun juga udah kayak temen umuran. Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin hari ini sungguh benar-benar mengejutkan. Sama sekali tak terendus oleh media. Tiba-tiba menikah bahagia. Lantas apa sebenarnya yang membuat Amanda mantap menikah dengan Kenny Austin? Benarkah chemistry di balik layar drama cinta Yasmi yang diperankan bersama Kenny membuat Amanda terpikat? Mau diri kucing sih. Iya, nyawanya 9. Lebih. 9 lebih. Iya, ini bukan kali pertama Amanda Manopo terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya. Jauh sebelum akhirnya berjodoh dengan Kenny, Amanda sempat terlibat cinlok dengan sejumlah pria, mulai dari Randy Martin hingga Arya Saloka. Tanda-tanda perjalanan cinta Amanda dan Kenny berawal dari cinta lokasi makin nyata, ketika keduanya secara tidak langsung berusaha saling mencintai karena tuntutan peran. Ya, secara mesra pasti lah ya, kan dari awal berteman itu kan harus kelihatan progresnya gitu. Kalau semakin mesra ya kita coba memberikan rasa yang senatural mungkin lah ketika orang sedang jatuh cinta. Bermula tuntutan drama cinta, benih-benih asmara akhirnya tumbuh bersemai. Puncaknya, kedekatan Kenny dan Amanda di lokasi syuting berlanjut di luar syuting. Keduanya ngedate romantis di Puncak Merbabu beberapa bulan lalu, menandai resminya hubungan cinta mereka. Kendati sudah terendus ada asmara di balik hubungan mereka, Kenny tetap mengelak dan menyembunyikan status asmaranya dengan Amanda. Ya thankful, cuman kan di sini kan banyak teman, nggak cuma ada aku kan. Ya kalau didoain pasti. Tapi untuk Ini udah di jalan raya loh ini loh. mungkin banyak doa baik banget untuk Koko dan Kamanda, mungkin Koko menanggapinya bagaimana? Diaminkan kah? Kalau doa baik pasti diaminkan terus. Berarti amin Apapun ya? lah doanya juga amin. Sikap Kenny Austin dan Amanda Manopo yang memilih menyembunyikan status asmaranya sebelum menikah hari ini diduga banyak pihak lantaran tak mau menyakiti Arya Saloka. Bagaimana tidak, Arya yang lama digosipkan dekat dengan Amanda sampai rela bercerai dari istrinya. Akhirnya harus menelan pil pahit ditinggal menikah Amanda yang memilih Austin sebagai pasangan seatap rumah tangga. Lantas benarkah Kenny sengaja nelikung dan merebut Amanda dari Arya? Cemburu? Apa cemburu? Emang ada? Nggak ada. Nggak ada. Aman dong. Ya, dialah Jennifer Copan, tunangan Justin Hubner bek timnas. Seolah kecewa jauh-jauh datang dari Belanda untuk menyaksikan tunangannya berlaga. Harus menelan ludah kecewa karena sang pujaan hati hanya duduk di bangku cadangan tanpa semenit pun beraksi di lapangan hijau.